Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan PEL atau pengembangan ekonomi lokal atau biasa kita sebut dengan Local Economic Development yang disingkat dengan LED. Nah, adalah suatu pendekatan pembangunan ekonomi di negara berkembang yang seperti tersirat namanya menempatkan kepentingan pada kegiatan dan eh, oleh kota, kabupaten, dan wilayah. Pembangunan ekonomi lokal menggabungkan kegiatan pembangunan ekonomi, tata kota, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan pembangunan sosial untuk memperbaiki kondisi lokal. Kemudian lead ini mencakup berbagai disiplin ilmu, di mana di dalamnya termasuk perencanaan fisik, kemudian perencanaan ekonomi, pemasaran. Nah, semua dengan tujuan untuk membangun kapasitas ekonomi daerah setempat untuk meningkatkan masa depan ekonominya dan kualitas hidup untuk semua orang. Nah, adapun latar belakangnya, pertama yaitu mengenai, kelemahan dari konsep, growth pole. Jadi konsep growth pole ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu, konsep, kutub pertumbuhan, di mana menyebabkan, efek-efek lain, yaitu pertama ada efek, backward effect, kemudian ada spear effect, dan, belum nyatanya terbukti trickle down effect. Kemudian, yang kedua yang melatar belakangi yaitu, tantangan globalisasi, yaitu adanya peningkatan daya saing produk dan wilayah pada tataran global, kemudian fokus kebijakan yang mengarah pada perekonomian makro seringkali tidak menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu adanya otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini menuntut adanya kemandirian daerah dari berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi, sementara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota belum memiliki konsep atau framework yang mampu menjadi guideline untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya. Sehingga yang terjadi adalah pemberlakuan pajak, kemudian ada distribusi yang tidak wajar, kemudian ada eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya yang akan diupayakan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu ranah urban dan regional planning yang masih berorientasi pada pembangunan aspek fisik. Nah, ini adalah definisi dari pembangunan ekonomi lokal, di mana seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu PL ini adalah proses di mana para pelaku di kota ataupun di kabupaten yang termasuk di dalamnya adalah mitra publik, bisnis, dan masyarakat sipil bekerja secara kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan membantu pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada penduduknya. Adapun ciri-ciri utama dari PEL ini yaitu menitik beratkan pada kebijakan atau endogenous development untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam dan manusia setempat. Orientasi ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Kemudian ini adalah tabel dari pergeseran konsep pengembangan ekonomi lokal. Jadi ada 4 komponen, di mana komponen pertama yaitu lapangan kerja, kemudian basis pembangunan, kemudian ada aset lokasi dan sumber daya. Nah, jadi pada konsep lamanya di lapangan kerja ini menganggap bahwa eh, lebih banyak perusahaan maka akan lebih banyak lapangan kerja. Sedangkan pada konsep barunya itu menganggap bahwa perusahaan yang mengembangkan pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk lokalnya atau penduduk setempatnya. Jadi dari konsep baru ini lebih mengutamakan pada peningkatan kualitas dari tempat bekerja di penduduk setempat. Kemudian komponen kedua yaitu basis pembangunan, di mana konsep lamanya ini hanya berfokus pada pembangunan sektor ekonomi, tapi pada konsep barunya itu lebih berfokus pada pembangunan kelembagaan pada sektor ekonomi yang baru. Kemudian komponen aset lokasi, di mana konsep lamanya itu hanya berfokus pada keuntungan komparatif
berdasarkan aspek fisik, sedangkan untuk konsep barunya itu sudah bergeser pada daya saing berdasarkan kualitas dari lingkungan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu sumber daya, di mana konsep lamanya itu hanya berorientasi pada ketersediaan tenaga kerja, tetapi pada pergeseran konsep barunya ini sudah pada pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi baru. Kemudian ini adalah gambaran mengenai pergeseran fokus pengembangan ekonomi lokal. Jadi di tahun 1960-an hingga 1980-an itu sektor publik itu hanya ada sektor publik yang fokusnya yaitu menarik investasi manufaktur dari luar daerah, kemudian menarik investasi asing langsung berupa forex direct investment atau FDI, kemudian ada membangun dan investasi personal fisik. Kemudian ada pun tools-nya yaitu berupa hibah besar, kemudian ada keringanan pajak, pinjaman bersubsidi bagi investasi manufaktur, kemudian selanjutnya yaitu subsidi investasi prasarana fisik, dan penekanan biaya produksi dengan teknik seperti buruh murah. Kemudian pergeserannya terjadi pada tahun 1980-an hingga 1990-an, di mana ini untuk mendorong sektor publik. Adapun fokusnya itu melindungi dan menumbuhkan bisnis lokal saat ini. Kemudian fokus yang kedua yaitu melanjutkan titik berat pada penarikan investor dalam negeri, tetapi biasanya lebih pada sektor spesifik atau pada area tertentu. Adapun tools yang digunakan yaitu pembayaran langsung kepada bisnis individu-individu atau bisnis atau tempat kerja, kemudian bimbingan dan pelatihan kepada UMKM, kemudian bantuan teknis, kemudian bantuan startup usaha dan investasi fisik dan non fisik. Selanjutnya pergeseran terjadi hingga dari tahun 1990-an hingga saat ini yaitu public sektor LED atau LEED, di mana fokusnya yaitu membuat keseluruhan lingkungan bisnis yang kondusif, kemudian investasi non fisik seperti pengembangan sumber daya manusia, rasionalisasi peraturan, kemudian ada kemitraan pemerintah swasta, selanjutnya yaitu mendorong investasi sektor swasta ke barang publik. Dan selanjutnya target tinggi untuk menarik investasi membangun daya saing lokasi. Adapun toolsnya yaitu yang pertama lingkungan bisnis yang kompetitif dan rangsangan bagi pertumbuhan bisnis setempat. Kemudian selanjutnya yaitu networking dan kerjasama antara komunitas. Kemudian memfasilitasi bisnis cluster atau kumpulan bisnis yang saling berkaitan, dan terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ini adalah prinsip dari pengembangan ekonomi lokal. Adapun prinsipnya yaitu adanya kemitraan pemerintah, swasta, kemudian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan maupun sumber daya manusia, dan kelembagaan yang lebih baik dengan tujuan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama yaitu meningkatkan peran elemen-elemen endogenius dalam kehidupan sosial ekonomi suatu lokalitas dengan tetap melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah atau region yang lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kuantitas dan diversifikasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan masyarakat dan pemerintah sebagai inisiatif dan proaktif, bukan sebagai pasif. Kemudian selanjutnya yaitu terbentuknya spirit kewirausahaan lokal serta bertumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal. Kemudian kita masuk pada tahapan pengembangan ekonomi lokal. Jadi pada slide kita bisa lihat bagaimana pentahapan dari pengembangan PEL ini. Yang pertama, di titik pertama itu munculnya bisnis kecil-kecilan masyarakat dan investasi pada bisnis baru, di mana diharapkan pada bisnis kecil-kecilan ini mampu berkembang dan bertumbuh
menjadi sebuah kewirausahaan lokal. Kemudian pada tahap kedua ini, eee, perusahaan-perusahaan lokal ini, diharapkan mampu tumbuh dan meluas, kemudian, diharapkan juga bagi, perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang sebelumnya itu sudah, bertumbuh semakin besar. Kemudian pada tahapan ketiga ini, diharapkan bagi, perkembangan perusahaan-perusahaan lokal ini sudah sampai, berkembang keluar, dan mampu memiliki, ekspor. Kemudian pada tahap keempat, eee perusahaan-perusahaan ekonomi lokal, yang sebelumnya itu, diharapkan telah memiliki, inisiatif lokal serta keunggulan, pada kooperatifnya. Selanjutnya kita masuk pada, ruang lingkup, PLP atau, kepanjangan dari, pengembangan ekonomi lokal, partisipatif. Jadi ada 5 kunci dalam, PLP ini, yang pertama yaitu ekspor. Nah, ekspor ini, memprioritaskan untuk mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada ekspor keluar daerah karena, kegiatan ini memberikan permintaan yang lebih besar, kemudian, pasar yang lebih luas dan memberikan tambahan pendapatan atau devisa bagi daerah. Kemudian selanjutnya yaitu klaster. Nah, klaster ini sendiri merupakan kelompok dari kegiatan ekonomi yang sejenis, dari hulu hingga hilirnya. Adapun tujuannya yaitu agar, mata rantai atau, supply chain, dapat terbina. Sehingga pengembangan klaster diprioritaskan, dengan menilai potensinya untuk diekspor ke luar daerah, luas efeknya ganda atau multiplier effect, dan nilai tambah serta jumlah usaha kecil yang terlibat dalam klaster. Kemudian ketiga yaitu, pemasaran. Nah, di sisi pemasaran ini, usaha kecil dan menengah sering, mengeluh akan terjadinya kekurangan permintaan, sementara, untuk usaha menengah, eee, hingga besar sering, mengeluh akan adanya permintaan yang begitu besar, tapi sulit untuk, menyediakan produk dalam kuantitas dan kualitas serta waktu yang diminta. Maka dengan adanya pendekatan PLP ini, akan dapat menghubungkan produsen skala kecil, dengan yang, lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu kemitraan atau kemitraan stakeholder, di mana forum kemitraan stakeholder ini, yang terkait dengan klaster yang dipilih, dibentuk, dengan keanggotaan antara lain, produser atau, petani atau nelayan atau mungkin pengelola sekunder, kemudian, pedagang, kemudian, pengumpul dan, grosir. Dan, dinas dan lembaga yang terkait dengan, klaster di, pemerintah daerah atau BUMD. Kemudian yang kelima yaitu pemberdayaan forum. Dalam pemberdayaan forum kemitraan diarahkan agar kelompok relatif kecil yang fokus kepada, berbagai kepentingan bersama. Kemudian selanjutnya yaitu langkah dari, PLP ini. Jadi dalam PLP ini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menciptakan iklim usaha, kemudian, memilih klaster, kemudian selanjutnya yaitu kemitraan stakeholder, kemudian selanjutnya penguatan kemitraan, kemudian, promosi klaster dan, replikasi klaster. Selanjutnya kita masuk pada, pendekatan perencanaan ekonomi lokal. Jadi yang pertama kita bahas mengenai pengembangan daya saing. Nah, daya saing ini sendiri merupakan kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan kata lain, daya saing merupakan suatu cara, dasar untuk meningkatkan standar hidup dengan cara menyediakan kesempatan kerja bagi pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah, daya saing ini bukan tujuan akhirnya atau sebuah sasaran, melainkan, daya saing ini merupakan suatu cara untuk, mencapai tujuan akhir. Kemampuan daya saing suatu daerah juga, sangat dipengaruhi oleh faktor komoditas yang dikembangkan. Pemilihan komoditas dalam menentukan daya saing bersifat, krusial, mengingat hal yang menentukan daya saing adalah komoditas. Dengan kata lain, bagaimana komoditas tersebut
mampu mempertahankan posisi perekonomian suatu wilayah. Nah, ini adalah indikator dari penilaian daya saing. Jadi, ada beberapa indikator-indikatornya. Yang pertama yaitu struktur ekonomi, di mana dalam struktur ekonomi ini terdapat komposisi ekonomi, kemudian produktivitas output dan nilai tambah. Kemudian selanjutnya yaitu tingkatan investasi asing atau domestik. Kemudian indikator yang kedua yaitu potensi wilayah yang non-tradable, di mana termasuk di dalamnya itu lokasi, kemudian prasarana, sumber daya alam, amenity, biaya hidup dan bisnis, kemudian terakhir yaitu citra daerah. Selanjutnya indikator ketiga yaitu sumber daya manusia, di mana terdapat di dalamnya yaitu kualitas sumber daya manusia mendukung kegiatan ekonomi. Kemudian indikator terakhir yaitu kelembagaan, di mana konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro PL. Kemudian ada budaya yang mendukung dari produktivitas. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam menilai daya saing terbagi tiga. Yang pertama yaitu metode untuk ekonomi wilayah. Jadi ada beberapa analisis kuantitatif ekonomi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu location coefficient atau LQ. Kemudian ada shift share analysis. Kemudian economic based analysis. Kemudian ada regional income indicator dan ada beberapa analis lainnya. Kemudian untuk metode benchmarking, identifikasi kota-kota sebagai acuan perbandingan untuk menyusun tujuan dan menggunakan sebagai visi dan panduan. Kemudian ada metode SWOT. Jadi analisis yang biasa digunakan dalam perencanaan strategis untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Kemudian selanjutnya itu pengembangan bisnis cluster. Nah, cluster industri sering disebut sebagai mesin dari ekonomi lokal. Suatu cluster memiliki dimensi yang berhubungan dengan produsen, pengekspor, pemasok, dan perantara, serta institusi dasar yang memberikan input atau ide, inovasi, modal, dan prasarana. Kluster industri ini diharapkan dapat mendorong perkembangan sistem industri daerah melalui fokus pada dukungan terhadap industri sejenis yang potensial sebagai basis ekspor keluar daerah. Adapun hubungan keterkaitan antara industri dan meningkatnya pendapatan daerah dapat merangsang kebutuhan atau permintaan akan jasa dan produk lokal yang lebih luas. Nah, adapun strategi pengembangan kawasan berbasis klaster industri memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan sumber daya secara lebih efektif dan lebih efisien. Pendekatan klaster industri memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja langsung dengan industri-industri dan mengembangkan strategi dalam membangun ekonomi wilayah yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan kawasan berbasis klaster industri memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Pendekatan klaster industri ini memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja langsung dengan industri-industri dan mengembangkan strategi dalam membangun ekonomi wilayah yang lebih berkelanjutan. Nah, adapun pendekatan pengembangan bisnis cluster, yang pertama yaitu pengembangan network, di mana pengembangan network ini mendorong kerjasama untuk meningkatkan peluang pengembangan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan upaya pemasaran bersama cluster. Cluster dapat menjadi basis untuk promosi investasi dan pemasaran. Kemudian yang ketiga yaitu penyediaan informasi yang spesifik bagi cluster, di mana ini menyediakan teknologi informasi yang dapat memfasilitasi pertukaran informasi pembeli dan pemasok. Kemudian keempat yaitu pengembangan iklim riset bersama, di mana ini mendorong keterlibatan perguruan tinggi atau institusi terkait untuk mengembangkan riset. Kemudian kelima yaitu pengembangan keterampilan yang dibutuhkan, di mana ini dapat mendorong inisiatif cluster untuk mengekspresikan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga pelatihan yang sesuai akan dapat diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis cluster.
di mana yang pertama yaitu klaster pasif dengan ciri-cirinya yaitu, teknik produksi yang tidak berkembang, kemudian belum mampu menggali pasar yang menjadi target produknya. Kemudian, klaster aktif, ciri-cirinya yaitu pengembangan teknik produksi yang lebih baik, kemudian level pemasaran domestik, pada sebagian besar dan ekspor. Kemudian klaster dinamis, di mana klaster dinamis ini, jangkauan pemasarannya sudah, mencapai luar negeri, kemudian, terdapat heterogenitas internal cluster atau, berbagai jenis perusahaan, adapun kendalanya hanya beberapa perusahaan pelapor yang lebih berkembang. Kemudian klaster terakhir yaitu klaster advance, di mana derajat spesialisasi dan kooperasi inter perusahaan yang, tinggi. Kemudian pengembangan R&D, melalui kerjasama riset dengan, perguruan tinggi, dan terakhir yaitu kemampuan bekerja sama dengan pihak luar, klaster. Kemudian selanjutnya yaitu, pengembangan kelembagaan yang menunjang pengembangan ekonomi lokal. Nah, keberadaan lembaga formal dan informal menjadi, salah satu modal yang harus dibentuk dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal, di mana kelembagaan ini nantinya akan menjadi, sebuah media pilihan ketika masalah-masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan lagi dengan mekanisme pasar. Kelembagaan formal maupun informal yang dibentuk dibuat menyelesaikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis transaksi menjadi sebuah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan norma masyarakat. Adanya ketersediaan organisasi sosial kemasyarakatan seperti LSM juga perlu diperhatikan. Selain sebagai lembaga pengontrol kinerja pembangunan, LSM ini juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat mengenai hal-hal yang menunjang kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Yang kemudian terdapat Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, kemudian juga merupakan indikator institusi yang baik. Adapun lembaga ini diharapkan dapat mewakili suara dan inspirasi masyarakat dalam penentuan program-program dan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Nah, jadi ini adalah pemetaan stakeholder dalam aspek kemitraan. Jadi, dalam kemitraan stakeholder skala kota, itu terdapat pemerintah daerah dan instansi terkaitnya. Kemudian untuk pihak swasta terdiri dari pelaku industri besar, kemudian menengah, kecil, dan asosiasi-asosiasi lainnya. Kemudian ada wakil-wakil masyarakat dan LSM atau NGO. Kemudian untuk kemitraan stakeholder skala komunitas itu mencakup pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan dan instansi terkaitnya, kemudian pihak swasta yang terdiri dari unit-unit usaha dan pihak masyarakat atau CBO. Kemudian selanjutnya kita masuk pada permasalahan dalam pengembangan PL. Jadi dalam pengembangannya PL ini seringkali terjadi beberapa permasalahan-permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan strategi pengembangan di mana ada setidaknya ada 3 yang sering terjadi permasalahan dalam strategi pengembangan ini. Yang pertama yaitu perencanaan versus implementasi, di mana dalam beberapa kasus ini sering terdapat sebuah kesenjangan yang besar antara konsep dan aplikasinya. Hanya sedikit inisiatif program yang dilaksanakan. Adapun ciri-ciri yang sering diamati antara lain yaitu pertama biasanya dimulai dengan visi dan misi yang besar, menarik, namun sulit diterjemahkan ke dalam rencana yang konkret. Kemudian yang kedua yaitu rencana besar tidak dipertimbangkan kenyataannya di lapangan. Kemudian ketiga yaitu sangat sedikit pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat yaitu sangat jarang ada upaya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencana ataupun dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu masalah terlalu tergantung pada investor dari luar. Nah, masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan ciri yang kedua yaitu strategi pengembangan ekonomi daerah yang sangat tergantung atau menunggu-nunggu investor dari luar. Nah, adapun hal-hal yang sering dihadapi yang pertama yaitu
investasi dari luar negeri dalam kenyataannya tidak terjadi di banyak daerah. Kemudian jika dilihat dari data BKPM, investasi FDI umumnya terkonsentrasi di sekitaran wilayah metropolitan dan beberapa provinsi kaya sumber daya alam seperti migas, kehutanan, dan perkebunan. Hingga sangat jarang ada investasi di luar daerah tersebut. Kemudian masalah selanjutnya yaitu pembangunan prasarana, di mana terkait dengan ketergantungan pada investor luar, pembangunan prasarana menjadi prasyarat utama dan menjadi pusat perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah, yang pada kenyataannya dapat dilihat yang pertama yaitu pembangunan prasarana seperti jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih, skala besar tidak terjadi karena keterbatasan sumber dana. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kawasan industri, kebanyakan sulit berjalan dikarenakan tergantung pada investor dari luar. Misalnya investasi publik membutuhkan waktu pengembangan yang lama dan risiko yang eh, saat ini sulit diperkirakan. Kemudian yang ketiga yaitu kawasan berikat atau bonded zone. Mungkin memberi harapan, tetapi hanya terjadi di lokasi tertentu saja. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan kelembagaan. Nah, dari pengamatan yang ada, pada umumnya, hubungan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha masih kurang efektif, dan bahkan ada prejudis dari masing-masing pihak. Nah, ada pun beberapa fenomena-fenomena umum yang sering terjadi. Yang pertama yaitu pada umumnya instansi seperti Kadin, koperasi itu kurang mewakili dunia usaha. Kemudian yang kedua yaitu di beberapa daerah sering terdapat forum pemerintah daerah dan dunia usaha, namun forum tersebut keanggotaannya terlalu besar, di mana ini mencakup semua jenis usaha, sehingga terlalu luas untuk dapat menghasilkan konvergensi kepentingan. Kemudian yang ketiga yaitu forum-forum atau komite-komite yang ada tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan, tergantung pada keputusan pemerintah daerah. Nah, adapun akibat dari kurang efektifnya forum-forum komunikasi tersebut, antusiasme kalangan dunia usaha kian menurun dan para partisipasi kehilangan minat dalam mengembangkan ekonomi lokalnya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya batas kewenangan di mana masalah ego kedaerahan termasuk masalah yang klasik. Ini juga menjadi sebab tidak berjalannya rencana dalam kenyataannya dikarenakan yang pertama yaitu pasar tidak mengenal batas kewenangan administrasi, begitu pula mata rantai atau pemasok dan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu tiap dinas bertanggung jawab pada sektornya sendiri, menyulitkan kerjasama pada program multisektor dan respon yang efektif atas kebutuhan dunia usaha yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga yaitu dibutuhkan cara pendekatan kerjasama untuk meningkatkan kekuatan daerah atau kawasan untuk berkompetisi di pasar nasional dan pasar global. Kemudian kita masuk pada prinsip penerapan konsep PL. Nah, adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip ekonomi di mana yang pertama yaitu mulai dengan kebutuhan pasar, kemudian yang kedua yaitu memfokuskan pada klaster dari kegiatan ekonomi yang ada yang produksinya dijual di luar daerah atau economic base dan multiplier efek di daerah yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan produsen skala kecil dengan supplier kepada perusahaan pengekspor, kepada mata rantai produksi, pasar atau supply chain. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kemitraan, di mana prinsip kemitraan ini terdiri dari pertama kemitraan atau tanggung jawab kepada mereka yang diwakilinya, kemudian pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat berbagi tanggung jawab dalam mengambil keputusan.
Kemudian ketiga yaitu sektor swasta belajar untuk mengambil peran aktif, tidak sekedar pasif. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah daerah belajar untuk mendengar dan berespons, tidak sekedar memerintah dan mengontrol. Kemudian yang kelima yaitu kemitraan mengandalkan sumber daya lokal, bukan bantuan dari luar. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip kelembagaan, di mana prinsip kelembagaan ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu fasilitasi dialog di antara stakeholder untuk menghasilkan ide dan inisiatif. Kemudian yang kedua yaitu mobilisasi sumber daya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kembangkan atas dasar kelembagaan dan kegiatan ekonomi yang ada saat ini. Sekian. Jadi adapun untuk materi kita atau topik kita pada hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyimak materi ini. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.